pagi anak-anak. Apa hari ini keadaannya? Baik, Bu. Karena sudah kalian datang dengan baik, berarti siap melakukan kegiatan pembelajaran. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu yuk. Aksa, bikin doanya nak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, karena kita cinta kepada tanah air, kita mau menyanyikan lagu wajib. Karena ini di bulan Agustus, baru kita merayakan Hari Kemerdekaan. Kita nyanyikan 17 Agustus 1945 ya. Yuk, anak kami, Bintang, pimpin lagunya nak tuh. Ayo kita rayakan Hari Indonesia. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung garam. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ibu mau dengar dulu tepuk semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, semangat, tepuk empat, konsentrasi, tepuk lima, sikap belajar, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, sambil tersenyum gigi, digulung-gulung, sambil tertawa, tepuk konsentrasi, aku konsentrasi, karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, berarti sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar, ibu mau ngecek dulu kehadirannya. Apakah anak hadir semua hari ini? Atau ada yang tidak hadir? Ya, ada yang nggak hadir nak, Aksa? Oh, Aksa lagi sakit. Ada lagi yang nggak hadir? Siapa nak? Rafi, kenapa Rafi? Oh, Maisa. Ada lagi. Nah, tadi pagi siapa yang bangun bisa menceritakan kegiatannya mulai dari bangun sampai dia sampai ke sekolah? Siapa yang bisa menceritakan? Siapa? Iya, saya coba ceritakan kamu dari bangun tidur. Saya tadi bangun tidur, sholat,
sebagai dasar untuk kecerdasan artifisial. Kemarin kita sudah belajar tentang kecerdasan artifisial dan beberapa contohnya. Ada yang yang ingat apa itu kecerdasan artifisial? Ya, belum lama itu kan? Kecerdasan artifisial. Bisa berpikir cerdas, tetapi mereka lebih pintar dari manusia. Nah, coba siapa yang tahu contohnya kecerdasan artifisial atau buatan? Ada yang tahu? Ya, apa itu nak? Iya, seperti HP ini. Nah, tujuan hari ini Ibu mengajarkan berpikir komputasional. Kita belajar supaya kamu beserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional, yaitu pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan komputer. Kemudian mampu menguraikan atau memahami 4 pilar dalam berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu 4 pilarnya? Ada dekomposisi, penerapan pola, abstraksi, algoritmi. Nah, ada beberapa contohnya dan langkah-langkah yang menyelesaikannya. Berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya jawab, kita saksikan ya nak video tentang apa itu berpikir komputasional. Saksikan ya. Dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau memberikan tugas kepada setiap kelompok. Ya, apa buat contoh seperti ini dekomposisi, kemudian ini pengpola, kemudian ini abstraksi, kelompok ketiga, kemudian ini algoritma. Pahami itu, kemudian buat urutannya contohnya ya dari yang sudah kita lihat apa itu pengertiannya. Nah, sambil perhatikan kemari. Nah, prinsip komputer komputasional pertama apa tadi nih? Dekomposisi. Ayo coba kelompok 1 baca dulu. Apa contohnya? Komposisi itu.
Dan bagi teman-teman yang tidak maju, boleh bertanya kepada mereka. Ya. Oke, kita mulai. Sebelum kita maju mempresentasikan, kita main games dulu ya. Oke, setiap kelompok maju ke depan, berbaris sesuai dengan kelompoknya. Ayo, dari permainannya, setiap kelompok memegang pundak temennya. Ya, kerjasamanya yang baik. Pegang pundak temennya. Pundak temennya. Dengarkan clue yang ibu sampaikan. Clue-nya, kemudian apa yang ibu sudah sampaikan clue-nya, kalian mempraktekkan. Ya, paham? Clue-nya benar salah. Apa clue-nya? Lompat ke depan. Lompat ke depan. Oke, bagus. Lompat ke kanan. Nanti kelompok yang salah duluan mempresentasikan. Ini kelompok satu. Lompat ke kanan. Kiri. Oke, tepuk tangan. Oke, jangan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ayo. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami rekomposisi atau pemecahan masalah. Mengadakan pesta ulang tahun sederhana di rumah. Langkah-langkah kecil agar pesta berjalan lancar. Menyiapkan pesta ulang tahun. 1. Menentukan tempat dan waktu pesta. 2. Membuat dan menyebarkan undangan. 3. Membeli hiasan dan perlengkapan pesta. 4. Membuat daftar tamu. 5. Memilih makanan dan minuman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Adakah yang mau bertanya? Saya Bu, apa pengertian dari dekomposisi? Ya, ada yang bisa menjelaskan apa itu dekomposisi? Oke, ya, jelaskan Nak. Dekomposisi adalah memulai tugas atau masalah yang rumit menjadi tugas-tugas atau masalah-masalah yang lebih sederhana. Iya, yang tadi. Demikian hasil dekomposisi kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan diskusi kami berpikir tentang pola angka. Perhatikan dari angka berikut 2, 4, 6, 8, 10. 1. Pola apa yang kamu temukan? Jawabannya 12. 2. Tuliskan 3 angka berikutnya. Jawabannya adalah 12, 14, 16. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ayo Bu. Oke, bagus. Apa pertanyaan anakku? Ya, apa itu pengertian pola? Ada yang bisa dijelaskan? Pola adalah sesuatu yang terus berulang dan memiliki keteraturan. Oh, Demikianlah hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. oke, tepuk tangan. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang berpikir komposisional atau abstraksi. Cerita. Hari ini Budi bangun jam 6 pagi. Ia sarapan dengan selai strawberry. Setelah itu ia memakai baju warna merah bergambar mobil balap. Lalu berangkat ke sekolah. Di sekolah ia belajar matematika, bahasa Indonesia, dan Islam. Apa informasi penting dari cerita tersebut? Hari ini Budi bangun jam 6 pagi. Ia sarapan dengan roti selai strawberry. Lalu berangkat ke sekolah. Ia belajar matematika, bahasa Indonesia, dan Islam. Apa informasi tidak penting yang bisa diabaikan? Setelah itu ia memakai baju merah bergambar mobil balap.
Ya. Apa pengertian dari abstraksi? Ya, ada yang bisa menjelaskan apa pengertian abstraksi? Ya, coba jelaskan. Abstraksi adalah menaruh informasi yang tidak relevan, hanya mengambil bagian yang penting menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya fokus pada informasi penting dan mencari detail yang tidak relevan. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 4 ini membacakan hasil diskusi kami tentang berpikir komputasional atau berpikir algoritmik atau algoritmik. Diskusi kelompok, saudara mencuci tangan yang benar. 1. Basahi tangan dengan air mengalir. 2. Gunakan sabun secukupnya. Gosok hingga bersih. 3. Gosok kuku tangan, gosok sela-sela jari, gosok dan ujung jari, gosok ujung jari secara bergantian. 4. Bilas tangan dengan air mengalir hingga bersih dari sabun. 5. Keringkan tangan dengan handuk bersih atau sabun. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, saya Bu, apa pengertian dari berpikir algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke. Demikianlah diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Boleh ya? Oke, bagus. Setiap kelompok memberikan wakilnya. Kita Di kelompok ini. Kelompok ini. Setiap kelompok memberikan wakilnya satu saja untuk melakukan games ke depan menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, dia berpikir ini bagaimana menyelesaikan dan memecahkan masalahnya. Memecahkan masalah bahwa ada ekor burung melewati pagar-pagar bunga-bunga. Ya, dia harus memasuki. Mulai dari kelompok 1. Mulai. Dikasih kesempatan 2 kali ya. Kesempatan 2 kali. Ya, gagal. Hanya 1. Oke, sekali lagi boleh. Sekali lagi boleh. Sekali lagi boleh. Ya, gagal. Jadi kelompok 1 hanya mendapatkan nilai poin 1. Tepuk tangan kelompok 1. Ya, baik lanjutkan kelompok 2. Oke, jangan mau kalah. Ya, satu juga. Oke, sekali kesempatan. Sekali lagi kesempatan. Ya, gagal lagi. Tambah kelompok 2. Lanjutkan kelompok 3. Aduh, ada yang berhasil memenangkan games kali ini menggunakan kecerdasan artifisial. Naik. Oke. Ya, oke. Ya. Oke, lanjut. Kelompok 3 sudah menyelesaikan 2 sekali lagi. Oke. Ya. Kelompok 2 dimulai menang. Oke, masih menang di kelompok 3. Itu menyelesaikan 2 poin. Apakah kelompok 4 bisa menyelesaikan memenangkan pertandingan kali ini? Ya, oke.
Sampai kelompok 3 memenangkan pertandingan kali ini. Naik ke atas, pelan. Iya. Oke, jadi di antara 4 kelompok ini yang memenangkan permainan game hari ini menggunakan kecerdasan artifisial adalah kelompok 3. Oke, dari penyelesaian pembelajaran hari ini yang sudah kalian laksanakan, apakah sudah memahami apa itu berpikir komputasional? Iya, berarti mempunyai banyak manfaat loh. Berpikir komputasional itu menguraikan masalah itu lebih mudah. Kemudian langkah-langkahnya yang kalau kita menggunakan berpikir komputasional itu langkah-langkahnya tepat bisa diselesaikan. Kemudian mengenali pola masalah, nah memprediksi penyelesaian masalahnya dengan tepat. Terus apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu, dan selanjutnya mengabaikan hal-hal yang nggak perlu. Jadi berpikir itu yang nggak perlu nggak usah dipikirkan, ya kan? Ya fokus, contohnya belajar, hanya fokus belajar. Jangan terlalu fokus untuk bermain game saja. Ada waktunya untuk bermain game dan lebih banyaklah belajar. Oke, saya harap kalian sudah